wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pamungkas. Saya dari kelas 19A6, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem digestif atau yang biasa kita kenal dengan sistem pencernaan. Sebelum saya menjelaskan tentang sistem digestif atau sistem pencernaan, saya akan membahas sedikit tentang bahan makanan atau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya seperti karbohidrat, lemak, protein, kemudian mineral, vitamin, dan juga air. Nah, fungsi dari itu semua adalah sebagai penyedia energi, kemudian pembangun tubuh, dan kemudian perlindung dan pertahanan tubuh. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada yang pertama, karbohidrat. Nah, karbohidrat itu memiliki 3 macam, seperti monosakarida, kemudian disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu seperti beras, gandum, kemudian roti, dan juga kentang. Nah, yang kedua yaitu ada lemak. Nah, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu seperti ikan, kemudian kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kemudian biji-bijian seperti biji labu, terus biji bunga matahari, dan juga biji wijen. Nah, yang terakhir itu ada minyak zaitun. Nah, kemudian protein. Nah, bahan makanan yang mengandung protein yaitu seperti ikan, susu, daging sapi, dan yogurt. Nah, kemudian ada mineral. Nah, mineral itu dibagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur mikro dan unsur makro. Nah, jadi di dalam mineral unsur makro itu terdapat natrium, kemudian kalium, kemudian kalsium, dan fosfor, kemudian magnesium, kemudian sulfur. Nah, sedangkan di mineral terdapat unsur mikro yaitu seperti mangan, zinkum, tembaga, dan juga kobalt, dan juga kromium. Nah, vitamin. Nah, kemudian vitamin ini ada yang larut dalam air dan juga minyak. Nah, vitamin yang larut dalam air yaitu seperti vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam minyak yaitu seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, yang terakhir, air. Apa sih fungsi air dalam tubuh kita? Fungsi air dalam tubuh kita yaitu untuk pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin. Kemudian yang kedua, menjaga tekanan osmotik sel. Yang ketiga, mengangkut zat makanan ke jaringan. Yang keempat, mengangkut sisa metabolisme ke luar tubuh. Yang kelima, medium berbagai reaksi kimia. Dan yang keenam, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi sistem pencernaan atau sistem digestif. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi digestif. Nah, fungsi digestif sendiri yaitu memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal merupakan sistem organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk yang pertama menerima makanan, terus mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, kemudian menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, kemudian membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau sisa proses digestif dari tubuh. Alat pencernaan atau alat digestif ini meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung,
usus halus atau intestinal, usus besar atau kolon, dan juga anus. Nah, selain alat pencernaan di sistem digestif terdapat juga kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, saat ini saya akan sedikit membahas tentang mulut, kerongkongan atau esofagus, dan juga lambung. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan alat pencerna makanan yang pertama kali dilalui makanan. Nah, kemudian di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan. Nah, sedangkan ludah mencerna makanan secara kimiawi melalui enzim pitalin. Nah, kemudian gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi halus. Kemudian untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah sebanyak 22 sampai 32 kali. Nah, kemudian yang kedua ada lidah. Nah, lidah ini terletak di rongga mulut. Fungsi dari lidah sendiri yaitu memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Nah, yang kedua membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap. Nah, yang ketiga ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini kelenjar yang menghasilkan air ludah. Nah, fungsi dari air ludah sendiri yaitu seperti memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, kemudian dingin, kemudian asam, dan juga basah. Nah, air ludah mengandung enzim pitolin, kemudian berfungsi memecah karbohidrat atau amilum menjadi maltosa. Nah, kemudian kelenjar ludah ada 3 bagian. Yang pertama ada glandula parotis atau bawah daun telinga, itu yang menghasilkan ludah yang berbentuk air. Kemudian yang kedua ada glandula submaxillaris, itu berada di samping rahang atas, itu yang menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Kemudian yang ketiga ada glandula sublingualis, itu di bawah lidah atau yang menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir juga. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju kerongkongan berbentuk bola atau bolus. Nah, kemudian kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju lambung. Nah, esofagus merupakan organ silindris berongga, panjangnya 25 cm dan diameter 2 cm. Kemudian terbentang dari faring sampai ke kardiak lambung, itu sepanjang 2-3 cm di bawah esofagus. Nah, kemudian dinding esofagus terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu mukosa, yang kedua submukosa, yang ketiga muskularis, dan yang keempat serosa. Kemudian peran esofagus sendiri merupakan menghantarkan makanan dan minuman dari faring ke lambung. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung terdiri dari 3 bagian. Ya, yang pertama itu kardiak, yang kedua fundus, yang ketiga itu pilorus. Nah, bagian atas kardiak terdapat sfinkter kardiak dan bagian bawah pilorus terdapat sfinkter pilori. Dinding lambung menghasilkan hormon yaitu hormon gastrin dan getah lambung. Nah, fungsi hormon gastrin sendiri yaitu merangsang dinding lambung agar mensekresi getah lambung. Nah, getah lambung sendiri itu mengandung HCl, enzim pepsin, kemudian lipase, dan juga renin yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Nah, kemudian bagian lambung terdiri dari 3. Yang pertama kardiak, atau terdapat otot sfinkter kardiak
yang akan membentuk jika makanan masuk. Nah, yang kedua fundus. Fundus itu merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk membulat. Yang ketiga ada pilorus. Pilorus itu merupakan bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Kemudian di dekat pilorus terdapat sphincter pylori yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esofagus. Ya, jadi itu dia teman-teman sedikit penjelasan tentang sistem digestif 1 atau sistem pencernaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah perkataan yang kurang enak untuk didengar. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di subscribe juga channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.